Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Darmawan. Saya sebagai mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda dengan NIM 2511301171. Pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 2 Tanah Grogot, kelas 10 dengan materi peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah. Kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik. Semua hadir semua? Hadir. Oke, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Bapak absen dulu ya. Abdul Dandi? Hadir, Pak. Ahmad Yani? Hadir, Pak. Haji Muhammad Ikhwan? Hadir, Pak. Alvino? Hadir, Pak. Baik. Semuanya hadir ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat Indonesia dan bentuk rasa cinta kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wajib nasional. Bapak minta berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari padu ibuku. Ya, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tanya dulu, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Oke, coba Caca, materi sebelumnya apa? Pembelajaran sebelumnya? Itu tentang hadis etos kerja. Oke, apa hadisnya? Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya. Oke, luar biasa. Aplaus dulu. Baik. Nah, tadi hadisnya sudah disebutkan dari pembelajaran sebelumnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita sebagai umatnya agar senantiasa serius dalam bekerja, harus punya etos kerja. Ya, bagus buat Caca ya, luar biasa. Terima kasih. Bapak sebelumnya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan bisa menganalisis makna syu'abul iman, termasuk pengertiannya, dalil-dalilnya, macam dan manfaatnya melalui metode diskusi. Kemudian yang kedua, mempresentasikan makna syu'abul iman dengan metode project based learning. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa iman terdiri atas banyak cabang yang perlu dihayati dan diamalkan. Kemudian yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai contoh konkret penerapan cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini sebelum kita
masuk ke materi, Bapak ingin nanya nih, ini sebagai pertanyaan pemantik, mengapa iman harus diwujudkan di dalam hati? Kenapa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata, tidak cukup hanya diyakini di dalam hati? Ya, Pak. Oke, silakan Caca. Karena iman hanya ada di hati, tanpa diwujudkan dalam tindakan, maka tidak terlihat bukti nyata kebaikan dan keselamatan seseorang. Bagus, aplaus dulu. Oke, kedua, apa dampak jika seorang siswa beriman tetapi tidak jujur atau tidak menepati janji? Silakan. Oke, kita silakan, Nak. Seorang siswa yang beriman tetapi tidak jujur atau tidak menepati janji akan kehilangan kepercayaan dari guru dan teman. Bagus, aplaus. Ya, luar biasa jawabannya. Ini jawabannya Bapak kunci dulu, Bapak simpan dulu. Kita lihat ya, apakah jawabannya benar atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, kita ice breaking dulu ya. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang. Oke, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tidak perlu ditepuk. Oke, baik. Materi kita pada hari ini yaitu tentang peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Ya, oke. Silakan dibuka buku paketnya dulu di halaman 44 bab 3. Oke, silakan dibuka. Baik. Nah, pengertian dan dalil syu'abul iman. Nah, apa sih pengertian iman itu? Iman adalah dari kata amana dalam bahasa Arab. Amana yu'minu imanan. Yang berarti adalah meyakini. Nah, ulama mendefinisikan iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalul bil jawarih. Jadi iman itu adalah meyakini atau membenarkan di dalam hati. Ketika seseorang sudah dinyatakan dia beriman kepada Tuhannya, beriman kepada Allah, maka dia harus yakin di dalam hatinya, ya. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisan. Lalu diamalkan dengan anggota badan. Nah, kalau kita kaitkan tadi dari jawaban Caca dan Melisa, ternyata benar, ya. Tadi apa jawabannya, Caca? Karena iman hanya ada di hati, tanpa diwujudkan dalam tindakan, maka tidak terlihat bukti nyata kebaikan dan keselamatan seseorang. Iya, benar. Jadi kalau kita lihat tadi definisi iman itu bukan hanya sekedar di hati, ya kan? Tetapi harus juga dilakukan dengan perbuatan. Nah, begitupun juga tadi jawaban dari Lita, ya. Apa tadi jawabannya? Seorang siswa yang beriman tetapi tidak jujur atau tidak menepati janji akan kehilangan kepercayaan. Oke, bagus. Jadi dua-dua jawabannya benar. Karena prinsipnya iman itu bukan hanya sekedar diyakini di dalam hati, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus dipraktekkan dan diamalkan dengan anggota badan. Luar biasa. Kita aplaus dari jawaban tadi. Benar. Oke. Pertanyaannya, Nak. Apakah sesuatu yang tidak terlihat menunjukkan tidak ada? Tidak mungkin kan? Ya, bukan berarti yang tidak terlihat berarti tidak ada. Secara logika, kita berbicara logika dulu. Angin ada atau tidak menurut kalian? Tidak. Bisa dilihat enggak angin? Tidak bisa dilihat. Kira-kira angin itu bisa dirasakan atau tidak? Bisa. Nah, begitu juga Allah. Allah tidak bisa kita lihat wujudnya. Allah kita tidak bisa lihat bentuknya. Kita tidak bisa menggambarkan Allah seperti apa. Tetapi kita hanya bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Seperti akal kita. Ya kan? Saya tanya, kalian punya akal atau tidak? Ya. Siapa pernah melihat akal? Tidak ada yang pernah melihat akal. Ya? Bapak juga tidak pernah lihat akal Bapak. Bukan berarti tidak terlihat, berarti tidak ada. Ya kan? Berarti Allah itu tetap ada. Ya? Bisa dipahami, Nak, ya? Alhamdulillah.
Kemudian yang kedua adalah iman kepada para nabi dan rasul-rasul Allah. Ya. Beriman kepada nabi dan rasul Allah. Ya. Ada berapa nabi dan rasul? Ada 25 nabi dan ada beberapa rasul, ya. Nah, rasul yang terakhir yang Allah utus siapa, Nak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul, ya. Maka mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu merupakan mereka semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam, yang menyempurnakan agama Islam, yang menjelaskan ajaran Islam secara sempurna dan paripurna. Siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita, ya kita jalankan. Ketika Allah melarang di dalam Al-Quran, ya kita tinggalkan, tidak kita kerjakan, ya. Baik, kelewatan. Kemudian memiliki perasaan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, Nak. Ya. Ketika seseorang melanggar aturan Allah, ketika seseorang mencoba atau coba-coba ingin melanggar aturan-aturan Allah yang sudah Allah larang, dia mau coba-coba, ingat, Allah punya azab. Allah punya balasan buat kita semua, ya. Ya, misal Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat, tapi kita tidak mau sholat. Kira-kira Allah kasih azab atau tidak itu? Kasih, ya. Makanya kita harus betul-betul memiliki rasa takut, ya, kepada Allah, bahkan takut terhadap akan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa kita untuk mau taat kepada Allah. Baik. Kemudian berharap rahmat Allah. Yang kelima adalah berharap rahmat Allah. Kita selalu berharap kasih sayang Allah, ya, dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita di mana kita tidak ada tempat kita minta pertolongan, ya, di mana kita tidak ada lagi tempat untuk kita mengadu berkeluh kesah, kita memintanya kepada Allah. Kita mohon rahmat Allah, ya. Baik. Nah, ini contoh mengaku beriman tapi masih jauh dari perilaku beriman. Kita buka dulu ya YouTube-nya, yuk. Nah, silakan kalian simak dulu. Nah, dari sini apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Dilihat itu tadi anak SD yang sedang menggunakan jilbab, ya kan? Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri iman, ya. Kalau orang salah satu melakukan perintah Allah kan, ya salah satunya menggunakan jilbab, ya, berpakaian muslimah, itu jilbab. Nah, tapi dari perilakunya kira-kira mencerminkan keimanan apa tidak itu? Tidak. Dia sedang ngapain itu? Membuli, ya. Mereka tidak menunjukkan sikap keimanan. Mengaku beriman tetapi tidak menunjukkan sikap keimanan dia. Setelah mempelajari tadi sudah Bapak sampaikan, saatnya kita membentuk kelompok dulu, ya. Ya, sudah. Ini sudah kelompok kita bentuk, ada 4 kelompok, ya, ada 4 kelompok. Dalam satu kelompok ada 5 atau 4 orang. Baik, saya sambil membagikan LKPD-nya dulu, ya. Ini. Oke. Oke, sudah. Nah, baik, perhatikan di situ, nah, ya. Petunjuknya di sana. Kalian baca dulu materi tentang Syu'abul Iman di bab 3 tadi. Di halaman berapa? Oke.
Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian, lalu jawab pertanyaan yang sudah disediakan. Kemudian tulis jawaban dengan rapi di lembar kerja tadi itu ya, di LKPD, dan buat peta konsep ya, dibuat peta konsepnya. Oke. Setelah itu nanti baru dipresentasikan. Silakan kalian kerjakan. Ini Bapak bagikan dulu kertasnya. Oke, dikerjain ya, didiskusikan nak ya. Oke, didiskusikan. Oke, ya dikerjain aja sambil diskusikan. Sudah? Ya, jadi silakan kalian kerjakan yang tadi. Jangan lupa harus aktif ya. Ya. Jadi itu sambil dibuat peta konsepnya. Oke. Ya. Ya. Iya. Terus. Didiskusikan aja nak, didiskusikan, kerjakan. Silakan kalian buka HP kalian. Sambil buka HP untuk mencari ini, kalian cari dari Google atau dari mana saja terkait tentang Syu'abul Iman tadi di Al-Quran maupun di hadis Nabi. Kemudian jangan lupa tafsirnya nak ya, cari tafsir yang paling mudah ya. Tafsir dari para ulama paling mudah, misalkan dari tafsir Al-Jalalain dan siapa ya. Kemudian kalian pastikan jangan menggunakan sumber-sumber riwayat atau hadis Nabi yang tidak benar ya. Karena ada hadis yang namanya hadis dhaif, maudhu, hadis lemah dan hadis palsu yang bukan bersumber dari Nabi. Ya, seperti hadis palsu tidak bersumber dari Nabi. Pastikan hadis itu yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hadis hoax. Oke, silakan dicari nak hadis tentang Syu'abul Iman. Hadisnya yang sahih ya.
Baik, sudah semua? Oke. Silakan LKPD-nya dikumpul yang tadi, tempat tugasnya kumpul. Oke. Ya. Silakan. Sudah ya? Iya, Pak. Oke. Ini sudah dikumpul semua. Baik, untuk ini dari hasil kerja kelompok kalian, siapa yang ingin mempresentasikan dulu? Ayo, silakan. Kelompok 3 atau kelompok? Ayo, silakan. Kelompok, ya, silakan. Kelompok 4. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Sya'bul iman, pengertian cabang-cabang iman yang meliputi keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Contoh, mengucapkan syahadat, menunaikan sholat, berbakti kepada orang tua, menjaga kebersihan. Manfaat, menguatkan keimanan, dan meningkatkan kebaikan. Oke. Adapun juga dalilnya, iman itu memiliki 70 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan serta rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. HR Bukhari dan Muslim. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, kita aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan. Baik. Nah, tadi sudah kita lihat dari presentasi dari 4 kelompok. Nah, kita lihat tadi ada beberapa mungkin yang perlu harus ditekankan ya. Pertama, kalau mengambil sumber hadis itu harus didasarkan hadis yang benar ya. Sumbernya harus didasarkan hadis yang memang betul-betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengambil yang tidak tahu siapa yang meriwayatkan hadis itu. Apakah hadis itu dari Nabi atau bukan? Nah, itu jangan sampai ya. Memang harus betul-betul dari ucapan Nabi. Oke. Itu disebut dengan hadis sahih. Tadi sudah Bapak tekankan ya. Kemudian yang kedua, tadi masih ada yang belum memberikan redaksi hadisnya secara utuh. Ya. Tadi semestinya itu harus ada redaksi secara utuh. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, penafsirannya. Ya, penafsirannya. Jadi ini sedikit Bapak tekankan untuk penafsiran Al-Quran dan hadisnya itu kalau bisa harus bersumber dari para ulama ahli tafsir ya, yang paling sederhana, yang paling umum lah, seperti tafsir Jalaluddin ya, Jalaluddin As-Sayuti. Oke. Kemudian tadi dari hasil diskusi tadi, Masya Allah luar biasa sekali ya, bagus semuanya. Tetap ya bahwa prinsipnya bahwa iman dan cabang iman itu sangatlah penting ya dalam kehidupan kita, dalam praktik kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagaimana tadi sudah Bapak sebutkan di awal bahwa iman itu bukan hanya sekedar diyakini di dalam hati, tetapi juga harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan ya.
Contoh perbuatan seseorang yang mempraktikkan keimanan apa tadi? Contohnya adalah menolong orang, ya. Menolong orang, menolong teman yang sedang kesusahan. Kemudian apalagi? Menyingkirkan, tadi Nabi sudah mencontohkan nih yang lain, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Tadi dari hasil presentasinya sangat luar biasa sekali ya. Bapak sangat mengapresiasi, luar biasa. Bagus hasil kerja kalian semuanya, nilainya bagus semua. Apa yang saya pelajari hari ini dan bagaimana saya akan menerapkan cabang-cabang iman dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah itu, coba kita sedikit merefleksi, ya. Apa yang sudah kita dapat hari ini? Silakan. Ada yang mau jawab? Yaitu Dari pembelajaran. iman tidak hanya diucapkan dengan lisan, Oke. juga harus diamalkan dengan perbuatan. Oke, luar biasa. Di aplaus semuanya. Oke. Kemudian dari kesimpulan materi kita tadi, nah jadi iman itu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi juga harus diamalkan melalui perbuatan kita sehari-hari. Kemudian cabang-cabang iman itu harus tetap diterapkan dalam kehidupan nyata di rumah maupun di sekolah. Siapa yang pernah menolong teman tanpa diminta? Oke. Kenapa? Saya pernah menolong teman di jalan saat dia kehabisan bensin. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Aplaus dulu. Oke, luar biasa ya. Dia menolong temannya ketika temannya pada saat itu dia mengendarai motor, ternyata motornya habis bensin, kehabisan di jalan, lalu dia membantu temannya tanpa harus diminta. Oke, materi selanjutnya yang berkaitan tentang iman itu ya. Jadi nanti kita akan pelajari lagi materi berikutnya. Nah ini jangan lupa siswa nanti coba akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian catat pengalaman kalian di rumah, ya. Kemudian penutup hari ini kita cukup ya. Kita silakan berdoa dulu karena pelajaran sudah selesai. Saya minta ketua kelas untuk kembali menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pagi dan siang hari ini menambah ilmu buat kita dan mendapatkan keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.